Selamat pagi untuk Bali. Selamat datang di Bogor dan di Depok. Walaupun kalian gak ada di sini, kita berasa kalian ada di sini. Thank you untuk jemaat Depok dan Bogor, teman-teman, keluarga, sahabat, siapapun yang join hari ini. Kita akan menikmati Tuhan. Kita akan menikmati kasih persaudaraan. Kita dekat. Dan saya bersyukur hari ini, thank you untuk Moses dan Febri. Kalian selalu ada di hati saya. Thank you untuk sharingnya tadi. Saya bukan hanya tersanjung, sepertinya mengingatkan saya dari Moses Febri bahwa yang terbesar yang saya punya adalah hati saya. Dan istri saya selalu bilang begini, kalau John itu menggunakan hatinya saya aman. Kalau dia udah menggunakan kepalanya, dia harus amin ke Tuhan. Dan Damai adalah orang yang selalu ada di balik saya. Saya tanya, cek dulu ada nggak di belakang? Jadi dia adalah orang yang selalu support saya dalam segala area hidup saya. Kami berdua totally different. Segala hal berbeda. Cara kami buka horden, buka pintu, letakkan sesuatu, cara kami berbicara, cara kami melihat segala hal. Dan saya mau katakan betapa sempurnanya saya di dalam perbedaan itu. Nanti saya bikin puisi dan nangis, jadi saya lanjut aja. Saya juga bersyukur hari ini ada di hadapan kita tadi bersama satu keluarga yang sangat spesial. Ko Cuncun, Cieva dan Amel anak mereka di sini. Ini adalah satu hal yang luar biasa berbagi ke kita. Melihat Cuncun ada di sini melayani, dia ganteng banget loh. Luar biasa itu. Dan ada istri yang cantik, Pak. Anak mereka double cakepnya. Dan saya bersyukur bagaimana satu buah pertobatan terjadi lagi di dalam keluarga, menghasilkan buah-buah yang lain. Amin. Saya percaya kita pun punya banyak itu dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar kembali dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau Tuhan Bapa kami, Engkau menaruh begitu banyak pengharapan dalam hidup kami. Tetapi Engkau bukan saja Bapa yang penuh ekspektasi, tapi Engkau adalah Bapa yang menerima kami, mensupport kami, berada bersama kami, melewati segala hal, supaya kami berbuah banyak dalam hidup kami. Hari ini kami bisa melihat satu keluarga, begitu banyak buah-buah yang Tuhan taruh dalam hidup mereka, hanya karena mereka mengambil keputusan datang pada Engkau dan melihat salib-Mu. Saya percaya di dalam ibadah kita ini pun begitu banyak buah-buah yang Tuhan telah taruh dalam hidup kami. Pernikahan dipulihkan, hubungan dipulihkan, bahkan tujuan hidup kami menjadi jelas. Banyak perasaan-perasaan negatif kami, pikiran kami, luka-luka kami, bahkan segala hal Tuhan Engkau ubah. Dan hari ini kami bisa melihat buah dari pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Seluruh jemaat-Mu bisa bersatu hari ini memuji Engkau Tuhan. Saya suka untuk waktu tadi Cieva sharing, satu perasaan hanya bisa beribadah bersama suami dan anak. Itu adalah satu hal yang bukan biasa-biasa, tetapi itulah hal yang luar biasa. Jika hari ini kami bisa satu keluarga duduk di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, mau mendengarkan Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa. Tuhan bantu kami menghargai itu. Tuntun hamba-Mu untuk menaburkan firman Tuhan di hati setiap kami. Dan biarlah Roh Kudus juga membuka hati kami, sehingga itu berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam hidup kami. Itulah ekspektasi Tuhan, itulah pengharapan Tuhan. Berfirman Bapa, tuntun hamba-Mu, jaga kami semua, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bulan yang ini 2 minggu yang lalu, kita sudah belajar dari pendeta muda kita Daniel. Sebenarnya mereka udah nggak muda juga sebenarnya. Cuma kalau saya nggak sebut mereka muda, saya apa gitu, itu yang saya bingung sebenarnya. Mereka, Daniel udah berkhotbah waktu itu, membawa jiwa memuliakan Tuhan. Bagaimana kita melakukan segala usaha untuk bawa orang bisa
memuliakan Tuhan, karena setiap jiwa berharga. Minggu yang lalu saudara kita Jordan juga berkhotbah bagaimana berada di dalam Tuhan dan berbuah banyak, bahkan sampai ditekankan Tuhan 3 kali, yang artinya extremely important, sangat penting, sangat penting, bukan opsional, tetapi itulah absolut pengharapan Tuhan. Jadi kita percaya bahwa kita semua bisa berbuah banyak. Tapi hari ini pemikiran saya seperti ini, jika tidak berbuah, bagaimana? Hidup seperti apa yang akan kita punya jika tidak berbuah? Saya mau ngambil khotbah saya hari ini, pendekatan dari sisi negatifnya. Karena dulu memang saya orangnya kelemahannya negatif mulu saya orangnya. Kalau hari ini, karena kita semua suka negatif. Kalau tes COVID, apa semua suka negatif, bukan yang positif. Jadi negatif mengalahkan banyak hal hari ini. Mari kita lihat, ini adalah pengharapan Tuhan dalam hidup kita. Berbuah banyak, amin. Berbuah banyak, bukan berbuah 1, 2, 3, 4, bukan. Di dalam Alkitab, kita bisa melihat di perjanjian baru saja banyak buah dikatakan di sana. Kita berbuah dalam pengajaran, setiap diajarkan firman Tuhan, itu menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Amin. Ketika kita juga melakukan perbuatan-perbuatan kita yang baik di dalam Tuhan, itu menghasilkan buah-buah yang luar biasa dalam setiap hubungan kita. Buah pertobatan, perubahan kita dari masa lalu kita, menata kembali masa kini dan masa depan kita, dan buahnya kita bisa nikmati dalam hidup kita. Ada lagi buah pertumbuhan, di mana kita terus bukan hanya bertumbuh atau berbuah sekali, tapi terus berbuah, terus berbuah, terus berbuah. Wow, itu hidup yang kita mau. Amin. Tetapi ada juga buah penginjilan. Gak cukup kita menikmati hubungan kita dengan Tuhan, tetapi kita membawa semua buah-buah ini supaya terjadi di dalam keluarga, kenalan, sahabat, atau siapapun itu, gebetannya kita, cem-cemannya kita, siapa mantannya kita yang banyak juga, ada mantan terindah, mantan terburuk, semua itu bisa kita bawa buah-buah penginjilan untuk hidup mereka berbuah. Amin. Yang di studio ketawa, yang belum pernah punya mantan. Kamu membuat saya merasa sedih bro, belum pernah punya mantan, belum pernah putus juga, belum pernah ditolak juga. Karena tidak pernah mengungkapkan perasaan. Tapi ada juga buah pujian. Apa itu buah pujian? Perkataan-perkataan kita yang memuji Tuhan. Wow, wow. Dan kita melihat setiap kali lihat Tuhan, hidup kita wow. Bahkan sampai kita lupa bahwa kita ada masalah. Amin. Itulah pujian kepada Tuhan. Tapi ada juga buah karakter. Buah karakter yang hanya bisa terjadi bukan karena faktor kita, tetapi karena kita menerima Roh Kudus. Bukan perubahan dari luar, perubahan perilaku, bukan perubahan sikap, tata krama, tetapi ini adalah perubahan yang digerakkan Roh Kudus dari dalam diri kita. Kita bisa menjadi orang yang mengasihi di level yang berbeda. Bukan hanya kasih keluarga, kasih persaudaraan, tapi bahkan bisa mengasihi musuh kita. Itu Roh Kudus. Damai sejahtera, sukacita dalam keadaan apapun. Pandemik boleh ada, tapi buah roh membuat kita tetap punya itu. Pengendalian diri. Saya percaya tidak ada manusia yang bisa mengendalikan diri. Menahan diri mungkin bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, seperti lagu. Setelah 4 kali biasanya udah jebol. Tetapi kalau ada Roh Kudus, karakter itu ada. Kita bisa menguasai diri kita. Mengendalikan diri kita. Amin. Tidak reaktif dalam hidup kita. Kebayang enggak? Kalau satu karakter ini dipunyai oleh kita semua, pengendalian diri. Berapa banyak keberhasilan dalam hubungan kita. Berapa banyak pemulihan dalam diri kita. Berapa banyak kebutuhan orang-orang yang bisa mengendalikan diri di dalam dunia ini. Amin. Ini buah. Pertanyaan saya, bagaimana kalau tidak berbuah? Padahal Tuhan sediakan buah begitu banyaknya dalam hidup kita. Ini yang kita akan belajar 3 hal hari ini. Bagaimana jika kita tidak berbuah? Mengapa kita tidak berbuah? Itu akan menjawab. Amin. Kita lanjut. Hari ini kita akan belajar dari semua Lukas. Di Lukas 13 ayat 6.
Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Saya mau jelaskan, pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, apa artinya? Di dalam Alkitab, pohon ara tumbuh bersama anggur atau pohon ara di tengah kebun anggur, itu adalah simbol kehidupan bangsa Israel yang terbaik, di mana ada ketenteraman, ada kedamaian, dan ada kelimpahan. Wow. Di 1 Raja-Raja 4 ayat 25 dikatakan, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tenteram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Beersheba, seumur hidup Salomo. Inilah puncak hidupnya Israel, tenteram. Dari Dan hingga Beersheba. Itu adalah ungkapan dari Sabang sampai Merauke kalau di Indonesia. Bahkan dari seluruh negeri itu ada ketenteraman. Itu seperti mereka diam di tengah pohon ara dan kebun anggur. Wow. Di Mika 4 ayat 4, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Duduk diam, peaceful. Hari ini manusia kehilangan ketenangannya, bahkan gak bisa duduk. Tapi dikatakan itulah gambaran pohon anggur dan pohon ara disatukan di dalam satu kebun dan dua-duanya menghasilkan buah. Di Zakaria 3 ayat 10, pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya, duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Wow, karena ada kelimpahan di sana. Tetapi yang menarik adalah, di dalam perumpamaan ini, yang punya kebun anggur datang mencari buah, tidak menemukan. New Living Translation menulis gini, came again and again. Apa maksudnya? Dalam 3 tahun itu bukan berarti dia 3 kali datang. Sepanjang tahun dia datang, dia datang, dia datang. Dikatakan to see if there's any fruit on it. Maksudnya apa? Melihat dengan teliti, kemungkinan adalah dilihat cabangnya satu persatu. Diteliti, dicek daunnya. Ada enggak satu buah? Tidak ada juga. Setiap kali dia datang, dikatakan always disappointed. Selalu kecewa. Brothers, sisters, saudara-saudari, pengikut Kristus. Jika saya tidak berbuah, ini tentang hati. Bukan hanya tentang hati saya, tapi tentang hati Tuhan. Kadang-kadang sebagai seorang Kristen, saya lebih concern dengan hati saya. Tapi saya lupa bahwa ada satu hati yang lebih sensitif dalam hidup saya. Hati Tuhan. Mengapa hari ini orang egois? Mengapa hari ini orang keras hatinya? Mengapa ratusan kata Alkitab dibaca? Ratusan kalimat Alkitab dibaca? Ratusan khotbah? Ratusan pelayanan tidak mengubah hati kita? Karena kita nggak pernah sampai kepada hati Tuhan. Nggak pernah mengenal hati Tuhan. Kita pikir hati kita lah yang terpenting. Tapi hati Tuhan kecewa. Setiap kali Tuhan lihat saya nggak tahu berapa kali Tuhan datang ke saya, bahkan saya nggak menyadari kedatangannya. Dikacangin Tuhan.
Bahkan saya nggak menyadari bahwa dia ada bersama saya. Bahkan saya sibuk dengan hati saya. Dan saya marah ketika orang lain menyakiti saya. Tapi saya nggak pernah marah ke diri saya. Karena saya menyakiti hati Tuhan. Tuhan kecewa kalau dia mendatangi pernikahan saya sebagai kebun anggurnya. Tuhan melihat buahkah dalam hubungan saya dengan Damai? Atau Tuhan kecewa? Anak teens dan kampus. Ketika Tuhan mendatangi kalian di kampus dan di sekolah, dia pulang dengan kecewa atau dia pulang dengan sukacita? Orang tua kami yang piwah dalam segala keterbatasan kita, ketika Tuhan datang setiap hari melihat kita, bahkan sebelum kita bangun, dia sudah ada di samping tempat tidur kita. Apakah dia sukacita atau kecewa? Kita bahkan tidak berdoa, tidak baca firman-Nya, tidak menyapa dia. Kita pernah pikir enggak? Kalau kita sensitif, saya mau katakan hati Tuhan adalah super sensitif. Karena hati kita berasal dari Dia. Hati Dia sempurna. Hati kita adalah gambaran dari hatinya. Apakah kita peduli hati Tuhan? Bapak Ibu sekalian, kita hari ini yang punya hubungan sebagai jemaat di sini atau hubungan keluarga yang masih ada sakit hati seperti tadi sharingnya Ci Eva, ada kenegatifan. Mungkin kita nggak berantem kepada pasangan kita, tapi tertanam di dalam pikiran kita labeling. Dia mah begitu, nggak mungkin berubah. Kita beriman akan seseorang tidak bisa berubah. Ketika Tuhan melihat itu, hati Tuhan kecewa. Kita anaknya. Amin. Kebayang nggak kalau anak saya setiap hari dia menyapa saya kalau mau minta uang jajan. Emang saya ATM. ATM aja diisi baru bisa dicabut. Kebayang nggak? Tapi ada satu kata dari anak saya yang masih kecil. Papa haus? Wah, itu hati saya ya. Walaupun habis itu modus biasanya. Dikasih secangkir gelas air, setelah itu dia minta lebih dari itu. Nggak apa-apa, minta laptop setelah itu juga nggak apa-apa. Tapi itu kadang-kadang itulah hati kita sebagai orang tua, sebagai bapak, amin. Saya suka anak saya, Kia sekarang, saya suka pulang malam gitu. Anak saya ini kan reality checker kan. Dia telepon saya, papa lagi di mana? Papa lagi Bible study. Dengan siapa? Dengan om ini. Emang om itu masalahnya apa lagi Bapak yang harus diberesin? Enggak bang, om ini mau dekat dengan Tuhan. Oke Papa, wow, itu bagi saya cukup. Tapi setiap kali itu adalah buah kecil menurut saya. Tetapi begitulah Tuhan lihat kita setiap ada buah kecil dalam hidup kita. Amin, brother sisters. Saya kasih tahu, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang membosankan. Ya, kita baca Lukas 10 ayat 20 sampai 21. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Tritunggal dalam satu ayat. Wow. Jangan kita salah membayangkan Tuhan hari ini, Tuhan yang mukanya kayak saya, serius, kayak tukang tagih. Kalau saya datang jualan orang pikir, debt collector dari mana Pak? Pasti begitu, jadi pendeta aja masih dianggap saya debt collector. Emang susah ya mengubah gaya, terlalu kental dulu. Udah bertobat hatinya, tapi gayanya enggak bertobat. Dikatakan di situ, ini ayat tentang Yesus mengirim 70 orang misi, di training mereka. Setelah pulang, murid-murid semangat, Tuhan, iblis jatuh, roh-roh tunduk, semua bicara hasil. Yesus tidak mengabaikan kemenangan itu.
Tapi ada satu yang dikatakan oleh Yesus. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Amin. Itu sukacita kita setiap hari, dirayakan setiap hari. Jangan dirayakan ulang tahun aja. Spiritual ulang tahunnya kita, itu perayaannya. Harusnya setiap hari adalah perayaan kita. Karena nama kita masih terdaftar di surga. Amin. Jadi seorang Kristen itu Kristen yang sukacita bukan? Iya sukacita. Kalau Kristen memble, siapa lagi yang sukacita di dunia ini? Kebayang gak kalau Kristen berjalan? Di jidatnya kelihatan daftar tagihannya. Sama nama-nama banknya, logonya kebentuk loh tanpa kita sadar. Waktu kita datang, oh ini kredit ini, kredit ini. Apalagi sekarang kan ada online kredit kan makin banyak gitu. Tiba-tiba itu yang kelihatan. Tidak, sukacita kita adalah namaku terdaftar di sorga. Kenapa? Karena kita warga surgawi. Amin. Warga surgawi yang sedang liburan di bumi, cari teman, ngajak-ngajak orang. Itu gaya kita. Gaya kita boleh sombong, bukan sombong ya. Jangan sombong, bangga boleh. Itulah gaya kita di dunia sebagai pengikut Kristus. Warga surgawi yang lagi jalan-jalan di dunia. Makanya dikatakan Ibrani, ini kemah rumah kita di surga. Itulah yang membuat saya madame sampai hari ini nggak mau beli rumah. Niat sudah ada, iman sudah ada, budget aja yang belum ada. Nggak apa-apa. Toh ini kemah kok. Dikatakan pada waktu itu bergembiralah Yesus. Aku kasih tahu kalian. Kalau Yesus bergembira kira-kira seperti apa? Kayak ketawanya Anton. Gitu, bukan. Bukan begitu. Kalau Yesus bergembira, dia akan bergembira bilang yeay gitu. Itu Yesus, dia ekspresif. Jangan kayak kita nih, ini wajah nih. Carol coba lihat dulu wajah di Zoom. Gimana wajah yang lagi bergembira enggak? Wajah Yesus enggak? Ini anaknya Yesus, ganteng-ganteng semua, cakep-cakep. Wajahnya itu kayak wajah debt collector kayak saya. Ini aja berubah loh, terus loh. Berubah ini. Jangan wajah yang kayak lagi pikirin kredit, pikirin Kristus. Baru tuh. Kredit Kristus, kredit Kristus, kredit Kristus, kredit Kristus. Jangan begitu. Amin. Bersukacita ini berkenan kepadamu Bapa. Arti apa sukacitanya adalah? Aku ingin setiap hari, excitementnya kita adalah menyukakan hati Tuhan kita. Amin. Nama kita terdaftar, gila anakku. Jangan waktu Tuhan lihat daftar di surga, ada nama si John, H-nya udah mulai kabur. Ohnya ini John yang mana ya? Ini John Yesni atau John Sinaga, ini kabur ini. Harusnya nama kita itu makin kuat di sana. Dan dikatakan ini bukan tentang kita dianggap bijak di dunia atau pandai. Karena itu bahkan tersembunyi kalau kita punya kebijakan kita sendiri. Hari ini orang kenapa nggak punya hati anak kecil? Karena nggak mengerti hati Tuhan. Tuhan itu fun. Jangan kita bilang jadi Kristen itu membosankan. Oh, jadi Kristen itu lebih keren. Seluruh perasaan kita yang paling enak adalah dari Tuhan. Seluruh sukacita di dunia setelah selesai tinggal rasa bersalah. Di dalam Tuhan ada kemerdekaan. Amin. Udah semangat kita? Kan hati dulu, kalau udah hati udah semangat, poin kedua, ketiga biasanya itu udah beres itu. Kita lanjut ya, brother sisters. Lukas 13 ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma? Wow, kalau percuma itu artinya gratis, kalau bahasa Melayu. Dikatakan, amplified version dikatakan, depleting the soil. Apa maksudnya depleting the soil? Memboroskan, menghabiskan tanah. Udah 3 tahun dibiarkan hidup, kerjanya apa? Menghabiskan tanah aja, memboroskan tanah. Maksudnya menyerap berbagai unsur hara dan mineral dari kebun anggur, tapi tidak menghasilkan buah. Dikatakan blocking the sunlight. Bukan berarti di blocking cuci ini ya, ala cuci piring, bukan. Sinar matahari. Kenapa? Karena pohon ara itu kan lebih tinggi dari
pohon anggur di bawahnya. Ketika dia semakin lebat daunnya, dia menghalangi banyak sinar matahari yang harusnya menyinari anggur supaya banyak berbuah. Itu kan salah satu faktor utama anggur itu berbuah banyak. Tapi pohon ara tidak berbuah, menyerap begitu banyak. Banyak Kristen hari ini, Kristen yang punya daya serap tinggi, tetapi tidak punya daya berbagi yang tinggi. Kita tidak berbuah, kita bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Bukan berarti kita tidak berbuah itu aman, enggak. Kita hanya menerima, menyimpan berkat Tuhan. Tetapi kita enggak pernah menjadi berkat. Wow. Kenapa? Dia berbicara kata-kata 3 tahun. Ini ada hubungannya dengan perjanjian lama. Karena peraturan perjanjian lama di hukum Musa tentang pohon buah yang ditanam, bukan pohon buah liar. Karena kita murid-murid Yesus adalah pohon buah yang ditanam Tuhan, bukan yang tumbuh liar. Untuk pohon buah yang ditanam dikatakan di Imamat 19:23-25, apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Ayat 25 saya enggak catat di situ. Baru pada tahun yang kelima, buah itu boleh dikonsumsi untuk semua orang. Apa yang menarik dari sini? 3 tahun adalah waktu pertumbuhan bagi satu pohon sampai dia menghasilkan buah. Diberikan 3 tahun, dipupuk, dirawat, dijaga, segala yang dibutuhkan akan disediakan supaya buah itu dihasilkan. Tahun keempat, buah itu dipetik dan setiap buah itu menjadi persembahan yang kudus, puji-pujian bagi Tuhan. Tahun keempat bagi Tuhan. Tahun kelima barulah bisa dinikmati, dimakan bebas sepanjang tahun-tahun seterusnya. Ini hal yang menarik. Saya ada side point dalam hal ini. Bukankah ini harusnya perjalanan kekristenan kita? Tahun pertama, kedua, ketiga, kita menikmati pertumbuhan pribadi, keyakinan yang dalam dengan Tuhan. Kita menyerap segala hal dari Tuhan untuk membangun keyakinan kita yang kokoh di dalam Kristus. Tahun keempat, kita mengambil keputusan, mempersembahkan diri kita, bahkan untuk pelayanan kita, talenta, karunia kita, untuk Tuhan. Tahun kelima dan seterusnya, kita adalah pembawa kabar baik kepada siapapun. Hidup kita sudah berdampak di mana-mana. Amin. Tapi kalau kita tidak berbuah selama 3 tahun, kita tetap hidup, kita tetap ada, bahkan kita tetap eksis di medsos. Tetapi ini pertanyaannya, hidup hilang arti. Bukan tentang panjangnya hidup, lamanya hidup, tetapi hidup kita ada artinya enggak? Signifikan enggak? Orang tahu enggak ada John Sinaga apa signifikansinya hidup? Hidup kita hilang arti kalau kita tidak menghasilkan buah. Amin. Hidup kita hambar. Kristen hambar dikatakan di buku Lukas. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Hari ini banyak Kristen, saya Kristen, saya diselamatkan. Tapi untuk apa diselamatkan? Kita nggak sampai kepada hal itu. Saya pengikut Yesus, tapi untuk apa kita mengikut Yesus? Kita nggak sampai kepada hal itu. Dikatakan di Lukas 14 ayat 34 ini, garam memang baik. Kita maksudnya, karena sebelumnya adalah syarat-syarat menjadi seorang pengikut Kristus. Garam. Kita selalu bersalah berpikir tentang garam di dalam kitab Injil. Kita pikir garam di kitab Injil itu garam dapur.
Jadi tugasnya adalah memberi rasa atau pengawet makanan. Jadi seolah-olah hidup Kristen ini adalah memberi rasa menyenangkan semua dunia. Oh tidak, bukan. Jadi kalau ada Kristen di dalam itu, dia Kristen yang menyenangkan orang. Oh tidak, bukan itu konteksnya. Baru kita mengawetkan. Apa yang kita awetkan? Suasana. Bukan, kita awetkan dunia yang udah kacau ini. Bukan. Hanya Lukas dari penulis Injil yang menjelaskan garam apa yang dimaksud Yesus. Yaitu adalah garam dari laut mati. Disebut laut walaupun danau, disebut laut mati karena tidak ada yang bisa hidup di sana. Karena salinitas, kadar garam tertinggi di dunia. Bahkan manusia tidak bisa tenggelam di sana. Kapal tidak bisa dibuat di sana karena akan terkorosi oleh garam dan hancur. Makanya disebut laut mati. Kedua, laut itu tidak ada mengalir kemana. Dari sungai Yordan ngalir ke situ, mati di situ, nguap di situ. Makanya disebut laut mati. Itu diambil oleh orang Israel yang ada di padang gurun, diambillah semua lumpur yang mengandung kadar garam itu, dan itulah mereka tabur di tanah yang gurun itu, gersang itu, ditaburlah itu. Karena garam ini memberikan kesuburan kepada tanah, tetapi di saat yang sama membunuh mikroba, bakteri atau virus yang tidak berguna di dalam tanah itu. Sehingga makanya disebut pupuk. Dan dia jadi ladang. Yang tadinya gurun, dia menjadi ladang. Yang tadinya tidak subur, menjadi subur. Tetapi ada dua fungsinya sekaligus. Menyuburkan, tetapi juga menghambat mikroba yang tidak baik. Dengan kata lain, Kristen adalah menjadi garam, artinya adalah kita adalah Kristen yang menumbuhkan hal-hal yang benar di dunia ini, tetapi di saat yang sama kita menghambat hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Itu fungsi kita sebagai seorang Kristen. Ketika kita berada dalam keluarga kita, kitakah yang menyuburkan di sana supaya tumbuh kebenaran Tuhan, dan kita di sana menghambat pertumbuhan apa yang benar menurut dunia atau hikmat manusia. Ketika dalam pekerjaan, pergaulan, bahkan di dalam gereja, kita orang yang menghambat pertumbuhan nilai-nilai dunia, tetapi kita yang menyuburkan nilai-nilai kebenaran firman. Itukah kita? Bahkan saya mau tantang kita hari ini, di dalam keluarga kita besar dari berbagai background. Hikmat manusia, adat istiadat. Tanpa kita sadar ada banyak tradisi, ada banyak yang turun-temurun, nilai-nilai yang kita anggap benar tanpa kita pernah pertanyakan lagi. Dan itu tanpa kita sadar kita Kristen berkontribusi, bahkan menyuburkan itu tumbuh. Bukannya kita menghambat itu. Lebih menarik. Atau malah kita sebaliknya, Kristen sebaliknya. Kenapa? Kristen kok begitu ya? Dulu waktu dia belum jadi pengikut Yesus, orangnya kayaknya ramah. Setelah pengikut Yesus kok menghakimi aja kerjanya. Yang gawat bahkan lebih buruk. Tapi ada lagi, atau sama saja. Itu lain lagi, hambar juga. Hambar sama saja. Jadi Kristen atau jadi Kristen sama saja. Artinya apa? Konsisten dalam kehambarannya. Sama saja, gak ngefek. Apakah ini kita hari ini? Sudah hambar enggak? Sudah kehilangan keasinannya enggak kita? Bro, ikan asin mahal di Medan, apalagi ikan teri diasinin. Itu mahal bro. Itu pantun, ikan teri diasinin. Cakep. Itu kalau di Jakarta. Kita udah kehilangan keasinannya enggak? Jadi kita bukan pengawet, kita bukan penyedap rasa, bukan. Biarkan penyedap rasa itu bagi produk lain, bukan garam. Kita garam, kita menumbuhkan, menyuburkan kebenaran Tuhan. Dan kita menghambat nilai-nilai dunia. Amin, brothers and sisters. Kita lanjut ya.
Di Lukas 13 ayat 8 sampai 9. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depannya berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Dikatakan seperti ini di New Living Translation, give it one more chance. Amplify juga sama, let it alone one more year. Kasih 1 tahun lagi. Permit it also this year. Biarkan dia 1 tahun ini saja. Kira-kira gitu. Mereka sampai kepada satu batas lagi, satu kesempatan lagi. One more chance. Brothers sisters, berapa kesempatan yang kita sudah dapat dari Tuhan? Kesempatan bagi seorang suami menjadi suami yang baik. Kesempatan bagi istri, bagi anak, bagi opung, kakek. Kesempatan kita mengubah segala hidup kita. Kesempatan memulai lagi dari awal, menata ulang yang sudah berantakan. Memperbaiki kesalahan. Memulai lagi dengan benar segala sesuatu. Udah berapa kesempatan yang kita punya? 1, 2, 3, seterusnya? Atau kita berpikir, masih banyak kesempatan yang kita punya. Saya 2007, di situ saya meminta kesempatan saya kepada Tuhan. One more chance, saya yang meminta. Waktu itu saya di Papua, mengejar segala hal. Semua berjalan sampai saya dalam hitungan minggu. Hitungan hari bahkan bisa dikatakan. Apa yang saya bangun 1 tahun hancur, saya sakit dan saya lumpuh. Saya berdoa kepada Tuhan karena saya tahu itu tangan Tuhan. Doa saya setiap hari, setiap kali saya bangun, berikan saya kesempatan 1 kali lagi. Karena saya tidak berani lagi meminta kesempatan karena udah saya lewati 1, 2, 3 bahkan ribuan kesempatan yang Tuhan telah taruh dalam hidup saya. Waktu itu umur saya 30 tahun. Saya banyak menyia-nyiakan hidup saya. Saya bilang, Tuhan, aku mau berjalan, aku mau sembuh. Dan aku akan melayani Tuhan dengan sisa hidupku. Berikan saya 1 kesempatan lagi. Dan Tuhan berikan. Kalau enggak saya enggak ada di sini. Saya enggak bicara ini ke kita. Saya enggak melihat kalian saudara-saudari saya, melihat jemaat Depok bertumbuh. Bentar lagi 10 tahun kita. Hanya dimulai 5 pasang dan 4 single dulu. Terjadi seperti hari ini. Saya melihat itu. Saya melihat jemaat Bogor dan sekarang kita berada bersama jemaat Bogor. Dan saya melihat Moses Febri di Bali sekarang. Bali itu enak. Seperti surga. Bali itu surga. Orang Bali itu kenapa mereka setia sama Tuhan? Mereka udah merasakan aroma surga itu setiap hari di sana. Iya kan? Itu pulau dewata loh. Bahkan setiap hari di sana libur, holiday. Hari kudus di sana. Setiap hari. Iya kan? Di Bali kan nggak ada hari, Senin, Selasa, Rabu. Setiap hari holiday, hari kudus. Itu di Bali. Ada yang mau daftar ke Bali? Sebenarnya kenapa jemaat Depok itu susah ke Bali? Karena salahnya Charlie. Charlie sudah bernubuat tahun 2016, mungkin ini kesempatan sekali seumur hidup kita ke Bali, ke ADS. Ya mungkin emang itu aja, nasib kita lah. Ya Charlie orangnya beriman lagi, kalau orang beriman bernubuat itu digenapi. Hari ini kesulitan kami ke Bali. Kecuali Charlie mencabut nubuatnya, mungkin kami masih bisa ke Bali. Atau jemaat Bali mau mensponsori kita ke Bali. Itu nubuat Charlie nggak berlaku, kami nggak percaya sama Charlie. One more chance, amin. Kita minta one more chance. Benar-benar minta 1 tahun lagi, 1 kali lagi Tuhan. Dan saya akan berikan semuanya. 1 tahun. Jangan sampai habis kesempatan.
Wah, sebagian kita mungkin gini, ayat-ayat kesukaan kita mulai muncul ke permukaan. Bukankah Tuhan itu yang penuh kasih karunia, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Kesempatan akan selalu ada. Betul, itu Tuhan kita. Tapi Tuhan kita yang sama, yang juga mengatakan ini. Tuhan yang penuh kasih karunia dan panjang sabar itu juga yang mengatakan ini. Lukas 13 ayat 25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ini konteksnya adalah dikatakan di ayat 24-nya, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang berusaha masuk tetapi tidak dapat. Masuk ke rumah Tuhan, ke tempatnya Tuhan, kesempatan terbatas, jumlah terbatas, jalan terbatas, hanya orang yang berjuang yang bisa masuk ke sana. Tidak ada orang yang sampai ke sana dengan tenang-tenang. Tidak ada. Pintu tertutup. Dikatakan, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Kenapa ratap dan kertak gigi? Tangisan dari tangisan, ratapan dari ratapan, kertak gigi kita. Di sana kita sadar, tetapi tidak ada lagi kesempatan. Itulah sakitnya. Nggak sempat lagi nyanyi sakitnya tuh di sini, di sana. Nggak sempat lagi nyanyi itu. Sakit. Bukan nerakanya yang sakit, itu lebih sakit lagi. Orang pikir kalau kita di neraka itu mati ya. Di neraka itu kekal, kesakitan kekal. Surga itulah kesenangan kekal, itu aja. Bukan kita kalau di neraka langsung masuk api, abu, mati, enak banget. Bukan, siksa kekal. Tapi saya nggak mau kita bicara ini karena itu bukan tentang rasa takut. Ini tentang hati Tuhan. Ini tentang hati Tuhan, dari awal saya katakan. Tuhan kita juga bisa memberikan kita kesempatan yang terbatas. Di Lukas 13 ayat 3 sampai 5, ayat 3 dan 5. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat 5 ditegaskan lagi, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saya nggak suka membaca ayat ini. Keras, tidak kompromi, absolut, tidak opsional. Itu konteksnya. Ini berbicara ayat sebelumnya kalau kita baca 1-5 sebelum perumpamaan ini, itu tentang kematian. Ada orang yang lagi beribadah, dibunuh Pilatus, seperti korban persembahan di Bait Allah. Ada yang berikutnya ditimpa menara Siloam. Satu mengalami kematian lagi beribadah, satu mengalami kematian seperti sebuah kesialan. Bayangkan begitu banyak orang kita lagi jalan tiba-tiba ditimpa menara. Itu seperti brother kita di Depok. Dari ribuan orang di Jagorawi cuma mobil yang ditimpuk Tuhan pakai batu dari langit. Bayangkan itu ada. Iya, dan masih setia brother itu. Bayangkan kita bisa begitu. Udah diperingatkan Tuhan, dan kita katakan Tuhan itu maha sabar. Inilah namanya iman semu. Iman yang kita buat-buat sendiri, menghibur diri sendiri, berusaha membenarkan diri sendiri, tapi kita lupa bahwa Tuhan kita yang mengatakan dia kasih setia. Dia juga Tuhan yang mengatakan aku akan datang seperti pencuri di tengah malam. Itulah yang membuat saya susah tidur di malam hari, jadi insomnia. Akhirnya saya main game atau nonton. Jangan malam ini kita gara-gara khotbahnya Pendeta Joni susah tidur saya, jadi konsumsi obat tidur. Bukan, kita tetap tidur. Kenapa? Kalau dia datang, datang aja, emang aku ready kok. Kita sudah berbuah. Amin. Tapi kalau kita belum berbuah, kita belum bertobat, masih ada kesempatan. Bahkan kita mungkin minta one more chance Tuhan. Aku butuh satu kesempatan lagi menjadi anaknya Tuhan. Aku butuh satu kesempatan lagi Tuhan untuk mengasihi keluargaku. Aku butuh satu kesempatan lagi mengampuni. Aku mau mengubah segalanya. Aku mau bertumbuh. Amin.
Tidak berbuah, ditebang. Itu prinsip Alkitab semua. Tidak bertobat, binasa. Wow. Mari kita ambil bagaimana hati Tuhan, bagaimana hidup kita. Jika tidak berbuah, hati Tuhan kita yang dikecewakan. Jika kita tidak berbuah, hidup kita hilang arti. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hidup yang sungguh-sungguh berarti. Akan ada juga masa kita habis kesempatan, jangan sampai habis kesempatan. Amin, Bapak Ibu. Tuhan mau kita berbuah banyak di segala area hidup kita. Itulah kita. Bukan yang tidak berbuah, tetapi kita akan berbuah banyak. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Apapun yang kami rasakan terhadap firman-Mu, kami tahu Engkau ada di sini, hati-Mu tertuju kepada setiap kami. Cukup Tuhan kami datang pada Engkau untuk meminta satu kesempatan lagi. One more chance. Untuk hidup kami kembali punya arti. Please, tolong Bapa. Lembutkan hati kami. Kami rindu berbuah 30 kali lipat. 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kami rindu berbuah di seluruh area hidup kami, diri kami. Seperti janji-Mu. Aku memohon Bapa berkati seluruh jemaat-Mu, saudara-saudari dalam ibadah ini. Lembutkan hati mereka. Biarlah tangan Tuhan yang menabur firman ini di hati kami. Menumbuhkannya. Kami meminta Tuhan Engkau sabar. Itu berikan kami kesempatan lagi. Terpujilah Tuhan, Bapa kami yang setia. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.